Hai semuanya, kali ini kita akan ngobrol singkat bareng salah satu mahasiswa yang berkuliah di luar negeri. Kita sambut aja. Hai Kak, Halo semuanya, boleh perkenalan diri dulu Kak? Nama, terus kuliah di mana, jurusan apa? nama aku Suci, aku kuliah di Latrobe, Melbourne, terus jurusan Biomedical Science. Yep. Oh berarti Kak, Kakak dari SMA tertarik sama jurusan sains? Tertarik karena dulunya mau sekolah apa sih kedokteran, tapi ternyata kalau misalnya di sini harus harus bachelor dulu, which is S1-nya dulu sebelum ke medical school. Makanya ngambil biomedical school, biomedical science. Oh berarti jadi lebih lama gitu ya Kak kalau ngambil kedokteran? Berarti kedokteran di Indo sama kedokteran di sini emang beda. Harus kuliah S1 dulu sebelum masuk ke kedokteran. Seperti itu. Oh, oke, terus Kak, kalau boleh tahu kenapa pilih Melbourne untuk kuliah? Apakah dari SMA tuh udah ngincer Melbourne buat kuliah? Apa gimana? Karena Australia kebetulan dekat dari Indonesia. Berarti which is easy ya buat pulang ke Indo. Hmm, Makanya kayak apa ya, not terlalu namanya edukasinya juga terkenal bagus di sini. oke. Masuk kuliah di luar negeri itu menurut kakak susah nggak sih kak? Susah-susah gampang sih sebenarnya. Kalau ada kemauan ya pasti semuanya bisa dibelajar kan. Kalau Hmm, misalnya mau just belajar pasti easy kok. That's it. Ya. Yeah. boleh ceritain nggak kak gimana alur kakak masuk ke universitas tersebut? Pertama itu kayak pakai paket. Berarti harus paket bahasa Inggris. Terus tuh udah nggak pakai bahasa Inggris karena and then ambil SMA buat 6 bulan. Terus ambil diploma selama setahun, baru ngambil S1-nya selama 2 tahun. Oh, terus kak, Berarti kayak mudah kalau misalnya ngambil per paket. Jadi nggak langsung ke university. Jadi benar-benar harus sekolah kayak. Jadi makanya waktu SMA di Indo itu nggak finish sampai kelas 3 SMA. Karena milih selesai SMA di sini. Jadi biar bisa sekolah apa ya, biar bisa tahu cara belajarnya orang luar di sini gimana, terus secara mereka materialnya gimana. Jadi easy buat kalau misalnya easy buat belajar kayak langsung ke kampus. oh, Belajar di ya berarti universitinya. beradaptasi dulu ya kak. Hmm, Terus sekarang kan lagi COVID-19 nih kak. Pengen tahu dong ya. kak gimana keadaan Melbourne di sana sekarang? Sekarang udah zero, udah nggak ada case Oh, lagi gara-gara kita kalau lockdown, bener-bener lockdown, bener-bener orang nggak boleh keluar. Jadi, jadi apa? Pemerintahnya benar-benar bagus. Jadi orang semua nggak pada boleh keluar, jadi pada social distancing. Jadi semuanya zeronya jadi udah zero sekarang. Apa case-nya udah zero. oke. Gimana sih Kak kebijakan pemerintah setempat waktu corona itu udah masuk ke Melbourne? Pertama kali dia secepat pertama kali dia pemerintah di sini benar-benar dilakuin buat apa lockdown. Jadi semua orang nggak boleh keluar lebih dari 5 kilometer. Orang-orang nggak boleh keluar kalau bukan yang buat essential. Jadi makanya pemerintah benar-benar cepat bergerak cepat biar corona cepat musnah gitu. Lebih bagus kan? Makanya sekarang kita bisa keluar kemana-mana karena case sudah nggak ada. Berarti kebijakannya itu bisa dibilang sangat efektif banget ya Kak. Hmm. Yep. Terus Kak, masyarakat di sana itu disiplin nggak Kak terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah? Sebagian yes, karena gara-gara mereka disiplin, jadi kita cepat case-nya turun kan. Kalau misalnya pada nggak disiplin,
Iya, kalau pada nggak disiplin pasti susah banget kan, orang-orang pada masih keluar, terus tuh bakal dapat corona kan. Tapi pada disiplin, pada stay di rumah, karena pemerintahnya siapa yang melanggar apanya rules-nya, dia bakal kena denda. Jadi mereka pada takut kan keluar. Berarti pemerintahnya benar-benar bagus. Berarti ada sanksi ya Kak buat yang bandel-bandel gitu. Yap. Hmm. Terus Kak, pandemi ini kan pasti ngerugiin di setiap aspek sama bidang. Nah, menurut Kakak di sana itu dampak sosial sama ekonomi yang paling dirasain itu apa sih Kak? Dampak ekonomi kalau apa namanya banyak yang ekonomi pastinya apa namanya bangkrut lah ya. Kayak misalnya restoran pasti kan nggak boleh waktu lockdown itu restoran kan nggak boleh ada yang makan di tempat, harus cuma take away. Terus orang juga nggak boleh keluar dari rumah dari 5 kilometer kan. Terus orang juga nggak bisa kerja dari rumah, nggak boleh kerja kan gara-gara corona. Jadi banyak orang nggak ada kerjaan, terus tuh yang restorannya pada tutup, semua bisnisnya pada tutup. Jadi banyak orang yang benar-benar bangkrut. Oke, itu ekonomi ya Kak. Kalau sosialnya Kak? Sosialnya, maksudnya sosial gimana nih? Kayak orang nggak bisa ketemu, Hmm, nggak bisa kayak jaga ya, karena kan jarak. harus ini kan, pada harus stay di rumah. Jadi banyak yang sudah apa namanya yang nggak pernah lihat keluarganya karena emang pada tinggal jauh kan. Hmm, Karena kan apanya rules-nya kan nggak boleh lebih dari 5 kilometer kan. And then mereka pada tinggal jauh daripada mereka dapat denda. Jadi banyak yang tunggu bener-bener sampai lockdown sampai case-nya nol baru mereka bisa ketemu. Makanya sekarang Christmas time semua orang udah pada bisa ketemu gara-gara case-nya udah nggak ada. Oke, berarti udah bersih banget ya Kak di sana? Nggak terlalu bersih karena baru-baru ada 2 case, tapi 2 case-nya bukan dari orang, tapi dari orang yang dari quarantine itu loh. Hmm, Orang yang datang dari luar negeri di hotel. Tapi kalau misal orang kayak di semua sini, nggak ada, udah nol. oke. Berarti udah berhasil banget kebijakan yang udah Hmm. ditetapin sama pemerintah. Ya. Oke, berarti udah dulu nih Kak perbincangan singkat kita tentang Oke. pandemi. Makasih ya Kak udah nyempatin waktu Oke. buat ngobrol bareng. Oke, bye-bye. Good Ayo, bye luck. Kak.